Halo semuanya, selamat datang di podcast Ask Coach. Bertanya kepada Coach. Kali ini aku Nadia Utari, salah satu murid Kampung Bahasa, mau ngobrol-ngobrol nih sama Coach Dimas. Hai Riri. Hai Coach Dimas, apa kabar? I'm good, thanks. Hostnya baru kok Kak Indra diganti nih. Gimana rasanya jadi host? Deg-degan, oke. Jadi Riri ini namanya program apa? Ask Coach. Ask Coach. Berarti Riri udah siapin pertanyaan dong? Udah. Oke, buat teman-teman, program Ask Coach hadir lagi setelah beberapa pekan kita nggak upload. Dan sekarang nanti kedepannya hostnya akan gonta-ganti. Jadi siapapun punya kesempatan buat jadi host buat belajar. Ya. Karena bertanya, yang susah tuh bertanya apa ngejawab? Menjawab. Menjawab ya, benar. Jadi yang nggak mau nanya doang ya. Iya. Oke. So introduce yourself dulu dong pakai bahasa Inggris. Please. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nadia Utari. I'm 15 years old and now I live in Di mana? Parung Kuda. Oh, Parung Kuda. Keren. Ini datang ke studio podcastnya Kampung Bahasa, termasuk tempat belajarnya di Cisaat ya. And your school? In SMKN 1 Cibadak. SMKN 1 Cibadak. Yeah. Oke. Ini spesial banget nih, Coach Dimas seru dan ngerasa bangga karena Nadia Utari alias Riri ini datang belajar dari Parung Kuda ke cabang Cisaat, ke kantor pusatnya Kampung Bahasa. Ya udah, gaskeun, langsung aja. Ini kita nggak ngomong bahasa Inggris. Jadi Ask Coach ini adalah boleh campur-campur ngomong bahasa Inggris, tapi ini media untuk kamu nanya sama coach, boleh. Ya. Juga nanti kedepannya yang mau tanya di kolom komentar juga boleh, ya. Oke, Riri, kita langsung aja. Silakan. Kamu udah punya pertanyaan apa yang mau disiapin? Oke, yang pertama nih, what do you think about me? What do you think? Langsung begitu pertanyaannya ya. What do you think about me? Menurut Coach Dimas, Riri itu gimana gitu? Iya, gitu. Aduh, yang pasti sangat berkesan sekali. Pertama, menginspirasi. Jarang banget anak remaja, anak muda yang ikut kelas super course usia di bawah 17. Karena ini 16 kan? Iya, baru mau 16. Baru mau 16. Besok 16. Besok? Maksudnya hari besok banget? Iya, besok banget. Wah, happy birthday. Ya udah, mana kadonya? Ya, harusnya aku. Harusnya kamu terbalik ya. Jadi super course itu biasanya buat 17 tahun ke atas. Tetapi untuk siswa-siswa tertentu yang bisa ikut kelas percepatan, boleh deh. Dan jadi itu sangat spesial karena belum 17 tahun udah ikut kelas super course. Itu yang pertama. Yang kedua, video kamu tuh FYP banget, dalam 2 hari udah 111.000 apa berapa? Pokoknya 100 ribuan. Itu keren banget. Jadi respon dari masyarakat ketika lihat mukanya kamu, aku nggak tahu ini tuh, coba di riset apakah dia artis TikTok? Enggak ya? Enggak. Tapi kok bisa seantusias seperti itu? Berarti nggak tahu kenapa, berarti kamu tuh mungkin punya sesuatu hal yang hoki lah. Dan udah nggak usah diobrolin lagi. Dengan melihat jarak kamu belajar jauh, berangkatnya pakai apa? Berangkat naik motor. Kadang naik motor sendiri apa? Dianterin atau kadang naik Gojek. Tuh, dengan berangkatnya aja naik Gojek. Terus kalau di weekday pulang sekolah nggak? Apa gimana? Iya, kalau weekday pulang sekolah. Pulang sekolah jam 3 pulang sekolahnya. Pulang sekolah jam 3 langsung ke ini kan, aduh kayaknya nggak masuk akal. Nggak mungkin ada anak Sukabumi kayak gini. Ternyata ada. Jadi kalau ditanya, what do you think about you? Speechless. Tidak bisa berkata-kata lagi. Yang pasti kamu harus manfaatin banyak banget ilmu yang bisa digali di Kampung Bahasa. Nggak hanya belajar bahasa Inggris. Ya termasuk hari ini. Kamu dikasih kesempatan jadi host di podcast Ask Coach. Ini kesempatan buat kamu untuk belajar. Dan meskipun udah nyiapin pertanyaan nih, boleh tanya nanti pertanyaan yang nggak kamu siapin. Atau spontan tiba-tiba muncul. Dan bisa jadi pertanyaan itu mewakili teman-teman yang nonton Ask Coach hari ini. Jadi itu kesan-kesannya buat kamu sudah tidak bisa dibayangkan. Wah, pokoknya mama papanya bangga deh punya anak seperti kamu. Anak ke-1, kedua, ketiga? Ke-1, berarti punya adik? Iya. Adiknya? Adiknya perempuan, baru kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Iya. Itulah jawaban Coach Dimas mengenai Riri.
Oke, thank you. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Awalnya gimana sih bisa kepikiran bikin kampung bahasa? Awalnya tiba-tiba lagi jalan, bikin gitu ya. Enggak. Kampung bahasa itu hasil riset panjang. Kurang lebih riset persiapannya 5 tahun. Lama Jadi banget. belum dimulai aja di riset 5 tahun. Jadi Coach Dimas waktu itu asli Sukabumi, lahir di Sukabumi, besar di Sukabumi, belajar di Sukabumi. Tapi memang setelah lulus SMA langsung ke Jakarta. Jadi berkarir lama. Nah setelah 5 tahun sebelum membuat kampung bahasa kan Coach Dimas bolak-balik Sukabumi Jakarta. Yeah. Nah disitulah mulai ini mesti bikin sesuatu nih di kampung halaman aku. Puncaknya adalah ketika Coach Dimas ngajar di Singapura. Di situ Coach Dimas berpikir betul-betul tiba-tiba dapat momentum untuk wah mesti bikin sesuatu nih gitu. Jadi pas ada kesempatan di Singapura, di negeri orang itu kita memang berpikir. Jadi kamu nanti pernah keluar negeri? Belum. Harus suatu ketika kalau kamu ada rezeki keluar negeri, kamu nanti berpikir akan dalam banget ngemikirin gimana sukses, gimana kampung halamanku, gimana Indonesia. Jadi kerasa banget kalau keluar negeri itu berpikirnya beda banget. Nah, Coach Dimas dapat momentum itu di Singapura. Jadi ketika Coach Dimas ke Singapura, merenung terus I have to make something. Kayaknya mesti bikin sesuatu deh. Nah, langsung kepikiran kampung bahasa. Kampung bahasa itu diniatkan untuk, wah kan kalau di Indonesia ada yang terkenal yaitu kampung Inggris, tau nggak sih? Iya, di Pare, Jawa Tengah. Aku mesti bikin sesuatu yang menyaingi Pare nih gitu. Bikin, nih diniatkan lah bikin kampung bahasa, 5 tahun persiapan, boom, COVID-19. Pandemi itu kan? Iya. Nah, di pandemi itu Coach Dimas mulai. Jadi justru lagi pandemi, udah bismillah, aku harus buat gitu. Pertamanya bikin apa? Ya bikin logo dulu. Logo yang kamu lihat tuh. Ya, jadi di kamar, di laptop bikin logo. I can make design. Coach Dimas hobinya juga ngedesain, terus bikin logo sendiri, direnungin gitu. Ya udah, jadi deh sampai sekarang. Kampung bahasa umurnya mau 5 tahun hari ini. Coachesnya juga udah puluhan banyak. Kita udah tersebar ke beberapa titik. Ya kita pengen terus ngasih dampak ke banyak orang. Ya buktinya hari ini dari Parung Kuda datang jauh-jauh ke kita. Itu ceritanya. Oh my God, bagus banget ceritanya. Mau tahu cerita selanjutnya? Beli bukunya. Oh, belum. Gak ada, belum. Oke, kita lanjut dulu ya. Menurut Coach, ini langsung melenceng nih. Oh, apa tuh? Menurut Coach, perbedaan anak SMA sama SMK itu apa? Waduh. Kamu apa? Aku SMK. Oh, SMA. Wah. Coach Indra apa di belakang? SMK. Waduh. Seandainya Coach Dimas dilahirkan kembali, aku pengennya jadi anak SMK. Kenapa tuh? Jadi kayaknya SMA berat sekali. Jadi gini, ya yang Coach Dimas tahu, SMA itu didesain untuk dia berjenjang. Dia lulus, lalu dia nanti kuliah gitu. Dia habis kuliah, dia sarjana, habis sarjana mungkin ada yang jadi PNS, ada yang jadi didesain untuk terus berkarir dalam pendidikan. Kalau SMK memang dibentuk mentalnya untuk masuk ke industri, masuk ke dunia kerja dan wirausaha. Jadi kalau apa perbedaannya? Kalau menurut Coach Dimas bahwa anak SMK punya mental lebih kuat dibandingkan anak SMA dalam menghadapi nanti mental kerja. Karena di SMA tadi tidak dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri kerja. Mungkin hari ini udah berubah ya. Coach Dimas nggak tahu bagaimana pengadaptasian sekolah hari ini secara detail, tetapi intinya namanya juga sekolah kejuruan, maka si skillnya ini sudah dipersiapkan dan industrinya, lapangannya tuh sudah diarahkan. Meskipun kalau ngomongin rezeki kita nggak tahu. Kadang-kadang ada yang anak SMK udah disiapin, endingnya malah nganggur-nganggur juga. Bener gak? Iya benar. Atau si anak SMA yang nggak disiapin masuk industri, dia hoki malah dapat kerja juga. Jadi sebenarnya kalau bicara rezeki, kadang kita rahasia, nggak tahu. Tergantung si orang itu, si anak itu mau anak SMK atau anak SMA, dia bisa ngebangun diri dia nggak sih di sekolah gitu loh. Jadi kalau misalkan si anak SMA itu misalkan nih ya, nggak disiapkan ke industri, tapi dia ngebangun kepribadian yang baik, bisa ngobrol dengan orang, bisa komunikasi, dia akan punya keberuntungan. Ya buktinya Coach Dimas, seorang anak SMA di Sukabumi, langsung ke Jakarta, langsung hidup di kota besar,
kan nggak punya pengalaman industri kan? Iya. Nah di situ Coach Dimas bisa beradaptasi dengan lapangan karena alhamdulillahnya Coach Dimas waktu itu aktif berorganisasi. OSIS lah, kamu OSIS nggak? Enggak. OSIS lah, ada ekskul olahraga lah, ada ekskul bakat lah. Jadi alhamdulillah banget Coach Dimas selamat gara-gara di SMA-nya aktif. Jadi kalau anak SMA nggak aktif, nggak tahu deh. Karena berat beneran anak SMA tuh dia nggak didesain untuk siap untuk masuk ke industri. Tapi balik lagi ya, sekali lagi anak SMK yang udah disiapkan ke industri, kalau dia juga nggak aktif, nggak dia ngebangun diri, ngebangun belajar terus, tetap aja dia juga sulit mendapatkan keberuntungan atau hoki itu tadi. Gitu. Kamu mau tetap anak SMK yang beruntung apa nggak beruntung? Yang beruntung. Yang beruntung berarti harus aktif. Dan kamu udah punya modal banget tuh dengan les, salah satunya udah menambah keaktifan kamu di luar dari sekolah, udah bagus. Oke. Terus kenapa tuh Coach Dimas awalnya tiba-tiba milih SMA? Oh, waktu itu berarti mundur lagi. Waktu itu nggak ada pemikiran, nggak tahu tuh SMK tuh nggak tahu kayak gitu-gitu. Unik sih. Waktu itu kalau ketika mau milih SMA lebih berpikir, kan namanya juga masih SMP ya. Iya. Anak SMP itu, nah ini anak SMP tuh lagi sulit-sulit diajarin tuh, lagi bandel ya. Waktu SMP itu Coach Dimas cuma berpikir, gimana aku pengen main basket. Pengen basket keren, pengen bakat nyanyiku tersalurkan. Nah kebetulan waktu itu SMA-nya Coach Dimas nih, lapangan basketnya bagus, ya udah deh ke situ. Cuman gitu doang, cuman punya modal gitu. Nggak ngerti itu sampai jauh gitu. Alhamdulillah juga ikut English Club juga, terus itu tadi aktif. Ya, remaja masjid juga. Nah, kalau aktif selamat deh. Kalau di sekolah aktif tuh selamat. Gitu. Oke. Cukup puas dengan jawabannya? Oke, cukup. Sebagai anak SMK, kamu kalau ditanya mimpimu apa? Your dream. Aduh. Kalau sekarang sih pasti cuman kepikiran berwirausaha gitu ya. Oh, bisnis woman. Iya, bisnis. Mungkin baru itu doang, terus sambil ngelanjutin sampingannya tuh sambil kuliah. Kayaknya cuma gitu. Udah bagus sih. Itu udah bagus banget. Jadi anak SMK punya niat berwirausaha dari remaja, berarti pengen bisnis. Itu udah bagus banget. Bisa menyelamatkan bangsa karena di Indonesia kurang banget pengusahanya, kurang. Jadi pengusahanya harus banyak. Kamu niatin masuk ke bisnis, bagus banget. Wow, seru nggak sih? Kamu pasti ketagihan nih nanti nih. Aduh. Setelah kita posting, pasti kamu, Coach aku mau jadi lagi dong host. Aduh, soalnya banyak pertanyaan ya, kan mesti banyak pertanyaan mungkin di bawah. Bisa jadi. Bilang dong sama teman, kalau ada teman-teman yang nonton, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, ayo. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, boleh ya komen di kolom komentar. Benar banget. Jadi program Ask Coach ini buat teman-teman yang mau bertanya terkait bahasa Inggris, terkait pengembangan karir, bakat, skill. Nanti setiap program Ask Coach boleh nanti ditanyakan ke kita gitu. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Cukup. Ya udah, itu aja. Oke, mungkin cukup ya untuk podcast Ask Coach kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Saya Nadia Utari. See you next time. Bye-bye. Sorry, it's DJ.